Review makalah kelompok 12. Memahami sistem kuliner khas Cirebon. Sega jamblang, sega lengko, empal gentong, sega bogana, sate kalong. Sega jamblang. Karakteristik sega jamblang adalah nasinya dibungkus daun jati, nasi pun jadi pulen. Satu porsi nasi umumnya satu kepal tangan. Nasi sudah dibungkus daun jati diletakkan di bakul berukuran besar, sedangkan aneka lauk disajikan secara prasmanan. Lauk yang disajikan sebagai pelengkap sega jamblang diantaranya sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, semur hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar atau telur goreng, semur ikan, ikan asin, tahu tempe, dan lainnya. Sejarah sega jamblang. Jamblang berasal dari nama desa di sebelah barat Kabupaten Cirebon, tempat asal pedagang yang mempopulerkan masakan tersebut. Sega jamblang awalnya adalah makanan para pekerja paksa pada zaman Belanda. Mereka sedang membangun jalan raya Dendels sepanjang 1000 km dari Anyer ke Penarukan yang melewati wilayah Kabupaten Cirebon. Pemilihan daun jati karena para pekerja bisa menyimpan nasi lebih lama. Nasi yang dibungkus daun jati jadi awet dan bisa bertahan beberapa hari. Sego lengko. Sego lengko atau nasi lengko merupakan perpaduan bahan utama nasi dengan berbagai sayuran dan lauk pauk yang menyehatkan, seperti tahu goreng, tempe goreng, tauge, dan kucai, dan juga timun. Juga siraman saus kacang sebagai bumbu pelengkap. Nasi lengko secara umum memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Meski demikian, bagi penikmat pedas, nasi lengko dapat ditambahkan dengan cabai. Taburan bawang goreng yang menghasilkan nuansa rasa nasi lengko menjadi begitu lengkap. Asal-usul nasi lengko Cirebon masih menjadi perdebatan. Namun, sejarahnya bermula pada masa Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Pada masa itu, Cirebon merupakan pusat perdagangan yang sibuk dengan pelabuhan yang ramai. Berbagai bahan makanan dari daerah lain diimpor ke Cirebon, termasuk kacang tanah. Bumbu kacang yang khas menjadi populer di kalangan masyarakat Cirebon, dan kemudian diadaptasi menjadi bumbu kacang yang digunakan pada nasi lengko. Empal gentong. Empal gentong adalah kuliner khas Cirebon mirip gulai yang berbahan dasar daging sapi. Meski dikenal sebagai kuliner khas Cirebon, kuliner empal gentong ternyata berasal dari sajian khas Timur Tengah yang dibawa ke kota pesisir ini oleh para pendatang dari Jazirah Arab. Empal gentong lalu diracik menjadi sajian yang sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat dan menjadi sajian khas Cirebon sampai saat ini. Empal gentong Cirebon ini merupakan perpaduan budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berakulturasi dengan baik. Dilihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gulai yang merupakan makanan dengan pengaruh Arab dan India. Sedangkan bumbu-bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Selain itu, di dalam makanan ini biasanya dicampur jeroan, bahan yang sering dijumpai pada makanan khas Tionghoa. Sega bogana. Sega bogana merupakan sajian istimewa kuliner khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kaprabonan, dan Keraton Kecirebonan.
Sejak turun-temurun, nasi bogana disajikan sebagai jamuan makan dalam berbagai upacara dan perayaan adat yang diselenggarakan di keraton. Kata bogana diambil dari bahasa Sunda, saboga-bogana, yang artinya seada-adanya. Maksud seadanya adalah seadanya bumbu umum yang tersedia di dapur. Semua bumbu umum yang ada di dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, kayu manis, serai, biji pala, kemiri, lada, dan rempah-rempah lainnya digiling kemudian ditumis bersama. Dan tumisan ini akan menjadi bumbu utama dari nasi bogana. Hidangan nasi bogana berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng pada umumnya. Warna nasinya sekilas terlihat mirip dengan nasi kuning. Namun perbedaannya adalah nasi bogana menambahkan parutan kelapa pada bumbu utamanya. Ayam kampung, tempe, tahu, dan telur menjadi lauk pauk yang selalu ada menemani sajian nasi bogana. Sate kalong. Meski bernama sate kalong yang berarti kelelawar dalam bahasa Jawa, sate Cirebon ini bukan terbuat dari daging kelelawar, melainkan daging sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan aneka bumbu dan rempah tradisional. Penamaan sate kalong sendiri bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali muncul, yaitu pada awal tahun 1900-an, sate kalong hanya dijajakan pada malam hari. Karena itulah lama-kelamaan banyak orang yang menamakan sate kerbau ini sebagai sate kalong. Sama halnya seperti kalong atau kelelawar yang hanya aktif saat matahari mulai terbenam. Tidak seperti sekarang yang mengkombinasikan daging sapi dan kerbau. Dulu sate kalong hanya dibuat menggunakan daging kerbau sebagai bahan utamanya. Karena pada zaman dulu masih ada banyak pemeluk agama Hindu yang bermukim di Cirebon. Dan untuk menghargai pemeluk Hindu yang mempercayai sapi sebagai hewan suci, para pedagang sate kalong pun mengganti olahan satenya menggunakan daging kerbau. Untuk membuat sate kalong, daging kerbau atau sapi akan direbus terlebih dahulu hingga empuk, kemudian dilumuri bumbu. Setelah itu, daging akan dicelup ke dalam larutan gula merah lalu dibakar hingga matang. Sebagai pelengkap, sate kalong akan disajikan bersama saus kacang yang dicampur dengan oncom tumbuk. Sate lalu diguyur kuah kaldu, sisa rebusan daging yang membuat cita rasa sate kalong semakin kaya. Terima kasih.